Halo pemirsa, selamat datang di program Dialog Khusus bersama saya Bayu Murti. Kali ini saya tidak sendirian, di samping saya sudah bersama Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Rahmat Hidayat Jati MIP. Halo Pak, apa kabar? Halo, Assalamualaikum. Hatur nuhun Bapak sudah datang di Ya, tengah-tengah kesibukan sama-sama. kita hari ini. Sama-sama. Baik, di samping Pak Rahmat Hidayat ini ada juga Ketua Panitia Seleksi Anggota Komisioner KPID Provinsi Jawa Barat periode 2027 2024 2027 ada Bapak Dr. Dadang Rahmat Hidayat. Halo Pak Dadang, Alhamdulillah apa kabar? sehat. Baik Pak. Terima kasih juga Ya, sudah bergabung bersama kita untuk dialog khusus kali ini, Pak. Kita tahu Pak ya, kalau eh, proses pemilihan anggota komisioner KPID Jawa Barat ini masih berproses terus Pak ya. Nah, saya pengen tanya nih ke Pak Dadang. Pak Dadang, bagaimana sih proses yang sampai saat ini berlangsung tuh udah sampai mana sih Pak? ya, Mungkin masyarakat perlu kita update Pak. baik, terima kasih. Kalau saya bersama 4 rekan yang lain itu mengikuti perintah sudah dari Pak Ketua dari DPRD untuk menjadi tim seleksi. Ya tentu tugasnya adalah mencari sejumlah orang yang kemudian nanti bakal di fit and proper. Proses pertamanya adalah proses administratif, gitu ya. Kemudian setelah proses administratif, yang lolos proses administratif, kemudian mengikuti tes yang kita sebut dengan CAT dan psikotes. Nah, setelah itu kemudian masuk lagi pada tahapan berikutnya adalah tahapan wawancara dengan tim seleksi. Yang akhirnya atas permintaan dari DPRD khususnya Komisi 1, kami mencari 21 orang. Nah, tugas kami secara formalnya berakhir pada saat menyerahkan 21 orang itu dan sudah diserahkan beberapa hari yang lalu kepada Ketua Komisi 1. Prinsipnya kami mengerjakan sesuai dengan apa yang harus dilakukan berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2002, beberapa peraturan KPI, kemudian juga ada pedoman yang dibuat oleh panitia itu sendiri. Jadi alhamdulillah prosesnya sudah berjalan. Mudah-mudahan yang kami berikan kepada DPRD, khususnya Komisi 1 adalah yang terbaik. Siapapun yang dipilih itu menjadi ranahnya DPRD sekarang. Saya kira Baik, begitu, Kang baik, Bayu. baik. Pak Rahmat, betul ya Pak Ketua ya? Sudah menerima betul Pak? Betul, betul, betul. Tanggal 10 Betul, 10. Desember 2024 sudah kami terima 21 nama yang dihasilkan dari proses yang panjang karena ada beberapa tahapan seperti yang tadi Pak Dr. Dadang sampaikan. Itu sudah kami terima 21 nama yang nanti akan dipilih oleh DPRD. Dalam hal ini kami di Komisi 1 ditugasi untuk menjadi pelaksana dari proses akhir pemilihan anggota KPID Provinsi Jawa Barat untuk periode 2024-2027 ya Pak ya. Baik Pak. Pak Ketua, kita tahu bahwa selanjutnya ada proses uji publik atau fit and proper nih Pak? Uji publik dan fit and proper. Oh, fit and proper itu Ya, kapan dan kemudian apa saja sih Pak secara teknis nantinya ya. yang akan dilakukan Pak? Uji publik sebetulnya sudah kita umumkan sejak tanggal 10 Desember 2024. Formalnya sih kita kasih waktu sampai tanggal 17. Sudah ada beberapa respon dari publik, dari masyarakat Jawa Barat. Di bagian berikutnya nanti kalau perlu saya sampaikan. Tapi kita juga masih membuka ruang pendapat, masukan atau itu dari masyarakat ke email yang sudah disampaikan Komisi 1 DPRD Jabar. Mungkin itu bahan masukan referensi kami di Komisi 1 DPRD Jabar dalam dalam merujuk gitu ya, merujuk respon publik untuk kami memilih
Karena kalau scoring, penilaian, seleksi kira-kira tadi sudah disampaikan oleh tim seleksi, dari akademisi yang dipimpin oleh Dr. Dadang, Rahmat Hidayat, sama. Sama-sama Rahmat Hidayat Pak ya. Jadi kita akan berusaha untuk karena sebenarnya kira-kira yang tadi beliau sampaikan, ini sudah dipilih yang baik-baik gitu. Jadi menunya sudah tersaji, tinggal kita pilih untuk periode 2024-2027 ini 7 orang akan kita pilih, di tanggal 23, 24 Desember yang akan datang. Baik. Baik Pak Rahmat. Kita ke Pak Dadang lagi nih Pak. Kita kan sudah tahu bahwa 21 nama telah disetorkan. Itu komposisinya dari pansel seperti apa sih yang diserahkan seperti itu Pak? Ya, sebetulnya kalau tim sel hampir semuanya, bahkan harus semuanya sebetulnya berdasarkan data-data nilai-nilai yang sifatnya objektif, begitu ya, objektif. Nah, tapi alhamdulillah gitu ya, ternyata dari 21 orang ini yang tadi sampaikan Pak Ketua, menunya dari sisi latar belakang ada praktisi penyiaran, ada akademisi, ada aktivis masyarakat gitu ya, di situ ada. Jadi relatif cukup beragam dan juga dari sisi gender ya Pak Ketua, Ya, itu dari sisi gender 7 dari 21 itu adalah perempuan. Jadi sebetulnya menunya cukup Variatif ya, Pak? komplit ya, cukup komplit dan mudah-mudahan siapapun nanti yang terpilih itu menunya kalau bahasa makanan relatif enak dan sehat gitu. Baik. Ya, relatif enak dan sehat. Jadi saya kira mudah-mudahan ini bisa menjadi menjadi bahan yang sangat kuat begitu. Tapi sampaikan tadi Pak Ketua itu masih tidak menutup masukan dari publik. Ada bumbu-bumbu lain yang bisa menjadi bahan masukan dari dari Komisi 1 khususnya melihat masukan-masukan dari masyarakat itu. Saya Baik. kira itu udah cukup komplit lah. Udah cukup Kalau komplit dari ya. kami. Nah, dari Pak Ketua Komisi 1 nih Pak, bagaimana melihat 21 nama tadi sudah secara proporsi dari gender, kemudian dari ya. latar belakang, melihat ini apakah optimis gitu Pak akan menemukan calon-calon yang lebih baik, paling baik mungkin Pak nantinya? Betul, kita sudah pelajari, semua sudah dapat nama-nama beserta profilnya. Ya seperti yang disampaikan Pak Dr. Dadang tadi, bagus-bagus, mewakili banyak ragam, yang tentu semua ada keterkaitannya dengan soal kepenyiaran, termasuk tadi ada 21 ini variatif lah gitu. Kalau keterwakilan perempuannya ketersediaannya cukup kira-kira ada gitu, tinggal dipilah-pilih. Kita lagi berproses, masing-masing teman-teman di Komisi 1 sedang mendalami, melakukan apa namanya, ijtihad lah kira-kira begitu itu. Baik. Ijtihad namanya. Memilih 7 dari 21 yang bagus-bagus. Baik, Pak Rahmat, kita tahu bahwa di DPRD juga sangat sibuk sekali, apalagi di Iya, Komisi 1. iya, Mengingat ini akhir tahun sudah semakin dekat nih Pak, semakin betul. dekat, kemudian apakah tetap dapat bisa di SK-kan di tahun 2024 ini, mengingat itu pemilihannya juga periodenya 2024-2027 ini Pak. Apakah Iya, bisa Pak? bukan mudah-mudahan, kita pastikan ini harus bisa. Iya. Terakhir kami berkonsultasi dengan Bu Ika, Kepala Dinas Kominfo Jabar, juga istilahnya menyampaikan kepada kami di DPRD bahwa ini harus selesai di akhir tahun ini untuk peng-SK-annya bisa karena di DPRD khususnya saya kira di Gedung Sate juga mungkin bisa lebih dari kami. Di hari persidangan terakhir di DPRD itu 27 Desember. Jadi kalau kita tetapkan insya Allah di tanggal 23 atau 24 Desember ada waktu untuk
meng-SK-kan Silakan. masih di tahun 2024 Ya. sesuai dengan rencana Rencana, ya. dan target programnya. Target program. Baik, baik. Nah, saya ingin bergeser dulu nih ke Pak Dadang. Pak Dadang kan selain ketua tim panitia seleksi juga akademisi, Pak ya. Selaku Dekan Vkom Unpad ya, Pak ya, begitu. Kemudian melihat nama-nama ini kemudian masuk fit and proper dan uji publik. Kira-kira calon seperti apa sih, Pak, yang mungkin diharapkan bisa lolos fit and proper test seperti itu, Pak? Mungkin malah ini lebih cocok saya pernah di KPID itu aja. Betul, betul. Nah, Bapak gitu. juga ketua KPI pusat, KPID gitu, Pak. Ya, jadi tentu DPRD saya yakin bisa memilih yang terbaik. Saya hanya berpikir bahwa KPID Jawa Barat selama ini nih Pak Ketua dianggap KPID yang kata KPI pusat itu adalah yang terbaik Terbaik. gitu. Jadi mungkin adalah teman-teman yang bisa meneruskan apa yang sudah dicapai selama ini. Jadi latar belakang tadi yang cukup cukup variasi menjadi modal yang cukup kuat lah bagi teman-teman di Komisi 1 untuk memilih. Ya tentu harapannya adalah yang bisa membawa KPID menjadi terus lebih baik, dan lebih penting lagi adalah bisa memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Jawa Barat dan lembaga penyiaran di Jawa Barat. Dan lembaga penyiaran Jawa Barat adalah lembaga penyiaran yang paling banyak, Pak Ketua, di Betul. Indonesia. Jadi saya kira betul. tugasnya tidak mudah. Jadi butuh anggota yang terpilih dari yang tadi fit and proper gitu. Punya komitmen yang kuat. Saya kira itu aja. Dan harapan kami sebagai tim sel juga memilih itu adalah untuk saya kira untuk itu. Baik. Saya terakhir mungkin Pak ingin ke Pak Ketua. Baik, Pak Ketua ini kita tahu ya Pak, di era penyiaran digital ini tantangan dunia penyiaran itu semakin kompleks, semakin sulit, tidak mudah lah begitu Pak. Kira-kira melalui terpilihnya nanti begitu Pak, kira-kira harapannya ada harapan khusus nggak sih Pak? Ingin penyiaran seperti apa, calonnya seperti apa mungkin? Ya. Saya menggarisbawahi beberapa hal pokok 1-3. Yang pertama, melalui KPID Provinsi Jawa Barat yang sebenarnya sudah bagus, ini untuk terus dikembangkan dan ditingkatkan. Dari sisi paling enggak memetakan ulang masih ada daerah kita di Jawa Barat yang blank spot. Ini menjadi bagian PR kita, tentu bersama Pemprov Jabar. Yang kedua, di era informasi yang melimpah, di era digital ini, katakanlah era sosmed gitu, kita berharap lembaga-lembaga penyiaran resmi, legal, yang dikoordinasikan oleh KPID, ini menjadi semacam otoritas mengkonfirmasi berbagai berita yang simpang siur, yang beragam itu, baik di sisi radionya ataupun di sisi TV, televisi gitu. Ini bisa menjadi rujukan buat masyarakat kita bahwa informasi yang tervalidasi gitu kira-kira yang adalah anggota-anggota yang di bawah koordinasi KPID ini gitu. Baik. Nampaknya waktu sudah habis nih Pak, tak terasa kita berbincang cukup panjang mengenai perkembangan pemilihan calon anggota komisioner KPID Provinsi Jawa Barat ya Pak. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ketua Komisi 1, kemudian ada Bapak Dr. Dadang Rahmat Hidayat, pelaku tim panitia seleksi. Tur nuhun sudah berkesempatan ke sini. Baik, terima kasih pemirsa. Anda telah bersama kami dalam dialog khusus. Saksikan program dialog khusus dalam kesempatan yang lainnya. Saya Bayu Murti bersama tim yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.